Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hazihi niyya wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nakhussu khususan li musannif hadzal kitab Asy-Syaikh Ibrahim bin Ismail wa Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji nafa'ana Allahu ta'ala bihima amin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ta'allam fa innal ilma zainul li ahlihi wa fadlun wa unwanun likullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Tafaqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi huwal alamul hadi ila sunanil huda huwal hisnu yunji min jami'i syada'idi fa inna faqihan wahidan mutawari'an asyaddu ala syaitani min alfi abidi fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru minhu jahilun mutanasiku huma fitnatun fil alamina azimatun liman bihi ma fi dinihi yatamasaku man talabal ilma lil ma'adi faza bi fadlim minar rasyadi faya li khusrani talibihi linaili fadlim minal ibadi hiya dunya aqallu minal qalili wa ashikuha azallu minaz zalili tusimmu bisihriha qauman wa tu'mi fahum mutahayyiruna bila dalili. Kita lanjutkan halaman 20 ya. Pada pertemuan sebelumnya sudah disampaikan bahwa kita sebagai seorang penuntut ilmu senantiasa harus menghindari sifat-sifat yang tercela. Karena sifat tercela itu bagaikan seekor anjing yang tidak nampak. Ketika kita melakukan sifat tercela, maka para malaikat tidak mau mendekati kita. Padahal kita belajar ilmu ini
melewati perantara kehadiran malaikat. Nah, salah satu sifat buruk yang harus kita hindari di dalam menuntut ilmu ini adalah takabbur. Sebagaimana disampaikan oleh syair, kila dikatakan, baris ke-10 dari bawah, kila dikatakan, syair itu, al-ilmu harbun lil muta'ali kasaili harbun lil makani ali. Al-ilmu bermula ilmu, itu harbun adalah musuh, lil muta'ali bagi orang-orang yang tinggi, artinya merasa tinggi, sombong. Seperti apa? Kasaili, seperti banjir. Itu harbun menjadi musuh, lil makanil ali bagi tempat-tempat yang tinggi. Tuh. Sifat sombong anak-anakku harus betul-betul dihindari dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena ilmu dan kesombongan itu selalu berjauhan. Ketika ada sifat sombong di dalam diri penuntut ilmu, maka ilmu tidak mau mendekat karena musuh. Sebagaimana selalu berpisahnya banjir dengan tebing yang tinggi. Tebing yang tinggi itu tidak pernah kena banjir. Kenapa? Karena tebing yang tinggi. Tidak pernah menyatu antara banjir dan tebing yang tinggi itu. Begitu pula lah dengan ilmu dan kesombongan. Maka kalau pengen cepat dapat ilmu, segera buang rasa tinggi diri, tinggi hati, kesombongan, dan semacamnya. Wakila dan dikatakan. Nah, ini syair lagi nih. Bijaddin la bijiddin kullu majdin fahal jaddun bila jiddin bimujdin. Nah, ini agak antik ininya syairnya. Lagunya pakai bahar wafir itu. Jadi lagu-lagu nagoman itu dalam ilmu arud macam-macam. Kalau yang kita itu ta'alam fa innal ilma zainul li ahlihi, itu bahar tawil. Bahar tawil itu wazannya, baharnya faulun mafailun faulun mafailun faulun mafailun faulun mafailun. Nah, itu ilmu arud. Ilmu sastra tingkat tinggi di pesantren itu. Kalau bahar wafir itu mafailatun mafailatun faulun mafailatun mafailatun faulun. Sama dengan nih. Bijaddin la bijiddin kullu majdin fahal jaddun bila jiddin bimujdin fakam abdin yakumu maqama hurrin wakam hurrin yakumu maqama abdin. Nah, ini syairnya ya. Wakila dan dikatakan, itu bijaddin dengan karunia Allah. Itu bijaddin dengan karunia Allah.
La bijiddin, bukan karena sungguh-sungguh. Kullu majdin, bermula semua kemuliaan. Dikatakan bahwa kemuliaan itu pada dasarnya adalah anugerah atau pemberian Allah, bukan karena kita sungguh-sungguh. Toh banyak juga orang yang sudah sungguh-sungguh, tapi kalau tidak Allah karuniai, maka dia tidak dapat. Makanya tidak boleh sombong. Bukan berarti ketika kita sungguh-sungguh itu pasti dapat kemuliaan, belum tentu, karena kemuliaan itu milik Allah. Nah, makanya tidak boleh kita sombong. Tetapi fahal jaddun, maka adakah bermula kemuliaan bila jiddin, tanpa sungguh-sungguh, itu bimujdin, ditemukan. Nah, tadi kan dikatakan bahwa kemuliaan itu kita dapat hasil dari anugerah Allah, bukan karena kesungguhan. Tetapi apakah ada kemuliaan itu bisa didapatkan kalau tidak sungguh-sungguh? Nah, artinya gitu. Sungguh-sungguh dan berserah diri kepada Allah itu merupakan satu kesatuan. Sungguh-sungguhnya tetap, sombongnya jangan. Itu maksudnya syair ini ya. Karena ketika kita sungguh-sungguh dalam belajar, sungguh-sungguh dalam bekerja, dibarengi dengan tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, tidak tinggi diri, tidak tinggi hati, insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan. Pakam abdin, maka berapa banyak bermula hamba. Itu yakumu, berdiri siapa hamba, maqama hurrin, pada makomnya orang merdeka. Berapa banyak dia hamba, tetapi dia berubah menjadi orang merdeka, orang yang mulia karena karunia Allah. Oh. Wa kam hurrin, dan berapa banyak orang merdeka, itu yakumu maqama abdin, yakumu berdiri siapa hur, maqama abdin, pada tempatnya hamba. Hamba bisa jadi orang merdeka karena anugerah Allah. Sebaliknya, orang yang merdeka, orang yang mulia bisa terjatuh ke makom hamba kalau dia sombong. Bilal bin Rabah, tahu? Pernah dengar ya? Siapa itu Bilal bin Rabah? Hah? Siapa dia? Sahabat Nabi Muhammad yang merupakan seorang hamba sahaya awalnya. Tetapi dia mendapatkan tempat yang luar biasa di hati Rasulullah. Dia seorang hamba, tetapi cara berfikirnya untuk memahami kehendak-kehendak Rasulullah itu luar biasa. Sampai-sampai Khalid bin Walid, bukan Khalid ini, lain. Khalid bin Walid, pernah dengar nama itu? Siapa dia? Ya, panglima perang zaman Rasulullah. Sampai-sampai Khalid bin Walid itu mendapatkan julukan dari Rasulullah dan para sahabat sebagai Saifullah, pedang Allah. Saifullah al-Maslul. Nah, itu julukan Khalid bin Walid. Pedang Allah yang terhunus.
Berperang terus si Khalid bin Walid, menang terus. Di bagian tubuh Khalid bin Walid ini tidak ada sedikit pun yang tidak bekas luka. Semuanya bekas luka. Bekas tombak, bekas panah, bekas sayatan pedang. Saking seringnya perang. Tetapi meninggalnya bukan di medan perang, melainkan di atas kasur. Kenapa ya? Artinya sakit, jangan macam-macam. Sahabat Nabi itu. Sampai menjelang ajalnya Khalid bin Walid ini resah. Saya ini kok seperti tidak berguna. Sudah ratusan kali perang, tetapi kok matinya tidak mati syahid di medan perang saya ini. Apa beda saya ini dengan seekor unta kalau matinya harus begini, kata Khalid bin Walid. Tidak ada sahabat satupun yang bisa meyakinkan Khalid bin Walid. Sehingga Khalid bin Walid bertanya kepada Bilal bin Rabah ini, yang seorang budak asalnya. Lal, ya Bilal, ngapo aku nilal, sedih nih anakku nilal. Lah ratusan kali aku perang sampai tidak ditemukan di seluruh badanku nih yang tidak bekas koreng luko. Bekas panah nancap di sini, bekas tombak nancap di sini, bekas pedang nyayat di sini. Tetapi aku tidak ditakdirkan Allah mati di medan perang. Aku sedih Bilal. Apa jawaban Bilal? Wahai sahabatku Khalid bin Walid, kan Khalid wae kanan. Engkau itu adalah Saifullah. Engkau itu adalah pedangnya Allah. Pedangnya Allah tidak boleh kalah di medan perang. Masa pedangnya Allah harus kalah oleh pedang-pedang orang kafir itu? Makanya kematian engkau di atas kasur ini jauh lebih mulia ketimbang mati di medan perang. Karena engkau adalah pedang Allah yang terhunus. Pedang Allah tidak boleh kalah. Tuh, cerdasnya jawaban Bilal bin Rabah seorang hamba. Bagaimana dia mampu menerjemahkan julukan-julukan yang Rasulullah SAW berikan kepada Khalid bin Walid. Dan bagaimana kecerdasannya untuk menenangkan hati Khalid bin Walid yang sedang galau itu. Tuh. Bilal bin Rabah, seorang hamba yang menempati makomnya orang merdeka. Hamba kalau taat, tidak sombong, cari ilmu, akan terangkat derajatnya melampaui orang-orang yang duluan merdeka. Tapi hati-hati, wa kam hurrin yakumu maqama abdin. Berapa banyak orang-orang yang merdeka karena kesombongannya dia bisa jatuh, bangkrut, sampai lebih hina dari budak sekalipun. Nauzubillah summa nauzubillah. Ada seorang nenek-nenek lagi bongkar-bongkar batu. Di susunan batu yang paling dalam dia lihat ada bongkahan batu sebesar ini, sebesar kepalan tangan ini bersinar-sinar. Akhirnya dengan segala upaya dia bongkar tumpukan-tumpukan batu itu untuk mengambil batu yang bersinar ini. Alhamdulillah dapat. Ternyata itu adalah berlian. Berlian sebesar kepalan tangan. Berlian sebesar biji bijan saja itu sudah luar biasa mahalnya, tetap apalagi sekepalan tangan. Senang tidak kira-kira nenek itu? Tidak lama dari dia dapat, masih dia pegang, lewatlah seorang seorang pemuda yang carut marut,
compang-camping, miskin. Dia lihat, apa itu nek? Batu bersinar ini, berlian. Saya ini orang miskin nek. Bagaimana kalau batu berlian itu nenek kasihkan saja kepada saya? Tanpa ada rasa menyesal, tanpa pikir-pikir, nenek itu langsung memberikan batu berlian itu kepada pemuda itu. Hebat tak? Nenek itu. Kita gorengan saja males berbagi kan? Mie saja, kawan numpang nyendok sedikit, ributnya seminggu. Nenek itu. Nah, dibawalah pulang oleh si pemuda itu. Dia berpikir bagaimana supaya berlian ini tidak hilang, tetapi dia bisa kaya. Kalau dia jual, dia kaya, tetapi ini kan hilang. Akhirnya dia putar otaknya, dia gadaikanlah itu. Dia gadaikan, pinjam uang, dia buat usaha. Akhirnya maju usahanya. Karena usahanya sudah maju, muncullah kesombongan dalam dirinya. Karena dia sudah sukses, sombong, berteman milih-milih, ngomong tinggi, nyakitkan hati. Akhirnya teman-temannya yang setia minggir semuanya. Yang datang adalah teman-teman yang murni berteman karena kepentingan. Akhirnya terkikis, bangkrut. Habis. Untung berlian tadi sudah ditebus. Dia tercampakkan lebih hina daripada sebelumnya. Akhirnya dia berpikir, yang menyebabkan aku terhina seperti ini adalah berlian ini. Coba kalau dulu aku tidak memintanya dari nenek itu. Mungkin aku sekedar miskin saja tetapi tidak hina. Nah sekarang aku sudah miskin, hina lagi. Kalau begitu, si berlian ini akan aku kembalikan saja. Dia cari nenek itu berbulan-bulan, akhirnya ketemu. Dia kembalikanlah berlian itu. Nek, berlian ini ternyata telah membawa malapetaka bagiku. Aku ditinggalkan oleh kawan-kawanku. Aku menjadi terhina seperti ini. Sekarang aku kembalikan saja berlian ini. Seharusnya engkau dulu bukan memberikan berlian ini kepadaku, tetapi seharusnya engkau memberikan sikap kemurahanmu kepadaku. Ternyata apa jawaban nenek ini? Sebenarnya aku sedang mengajarimu bagaimana berbuat murah, berbuat kemurahan kepada orang lain. Karena kemurahan itulah yang akan membawa kita ke derajat yang lebih tinggi. Kemurahan, berbuat baik kepada sesama, itu jauh lebih berharga ketimbang berlian yang sebongkah itu. Karena kemurahan itulah yang akan mendatangkan orang yang menyenangkan hati kita. Tuh. Kesombongan membuat kita menjadi hancur. Kaya sombong saja hancur, apalagi buntu sombong. Ganteng sombong saja hancur, apalagi jelek sombong. Lah jelek, sombong. Ya, nah, kesombongan harus dijauhkan pada masa menuntut ilmu supaya ilmu cepat masuk. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.